welcome to podcast Infinis Cloud. Halo rekan Infinis, balik lagi bersama saya, Saskia, di sini sebagai host Anda di episode ke-6. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kabar-kabar rekan Infinis semua di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya tetap sehat, tetap semangat terus dalam menjalani aktivitas tetap di rumah gitu. Di episode ke-6 kali ini, kita bakalan bahas satu aplikasi yang tentunya bakalan mempermudah kita dalam bekerja. Tentunya saya di sini ditemani dengan satu pembicara. Mungkin kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Kan tak kenal maka tak sayang katanya. Oke, sekarang kita coba kenalan dulu ya. Silakan Mas Riki. Halo para pendengar podcast Infinis. Perkenalkan, nama saya Ricky. Saya salah satu mail consultant di Infinis Cloud. Saya sudah berpengalaman untuk menghandle masalah-masalah di email selama kurang lebih 4 tahun. Cukup lama ya, Cak? 4 tahun. Wih, lama banget sih. Kayaknya itu saya juga masih kuliah kali ya. 4 tahun yang lalu ya. Nah, jadi memang Mas Riki ini udah sering banget ya ngadepin case-case email pelanggan ya tentunya ya. Mungkin rekan Infinis di sini ada yang udah tahu juga apa itu G Suite, atau mungkin rekan-rekan di sini baru dengar malah apa sih sebenarnya G Suite ini. Untuk pengertian singkatnya mungkin boleh dijelaskan sama Mas Riki, silakan. Kalau kita berbicara masalah Google Suite atau G Suite ya, ini merupakan aplikasi kolaborasi yang dibutuhkan user untuk dapat bekerja sebaik-baiknya. Semua itu dalam satu kesatuan paket, di mana diantaranya ada layanan email, bisnis, untuk video conference ada Google Meet, serta aplikasi Office lainnya seperti Google Docs, Spreadsheets, dan lain sebagainya. Mereka itu dibundle menjadi satu kesatuan dan saling berkolaborasi dengan Ojin menggunakan satu akun. Nah, jadi Mas, kalau kita punya satu paket, misalnya saya berlangganan paket email A gitu, berarti saya udah bisa login dan menggunakan aplikasi mulai dari Google Meet dan lain-lainnya kali ya? Bener sekali. Oke. Kemudian Mas, sebenarnya apa sih keuntungan dalam menggunakan Google Suite ini bagi kita sebagai para pekerja nih di sini? Kalau ngomongin masalah keuntungan yang dimiliki sama si G Suite ini, jika Gimana seseorang khususnya pekerja kantoran yang saat ini bekerja di rumah atau WFH nih Cak, kayak model sekarang selama 3 bulan itu kan kita lagi dilanda COVID-19 ya Cak. Betul. Pekerja yang memiliki akun G Suite bisa terhubung dengan rekan kerja lainnya dengan tujuannya untuk mempermudah komunikasi sebenarnya. Jadi mereka bisa melaksanakan meeting melalui aplikasi Google Meet yang disediakan oleh si layanan G Suite tersebut. Tapi tidak hanya itu sih, pengguna juga bisa melakukan berbagi file hingga melakukan satu pekerjaan dengan rekan kerja yang lain secara real time. Contohnya saja dalam melakukan edit dokumen seperti di Google Doc, Spreadsheet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kan tadi Mas sempat sebutin juga ya, kita bisa berbagi file. Nah, itu berbagi filenya itu dengan teman kita satu divisi aja, atau bisa yang di luar organisasi atau perusahaan kita juga ya Mas ya? Kalau untuk berbagi file itu bisa di internal organisasi, bisa juga di eksternal organisasi. Di internal organisasi kita bisa set permission. Permission itu semisal di organisasi itu ada user A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk si user A itu diberikan hanya untuk read, itu sepertinya bisa. Itu bisa dilakukan pemberian permission. Begitu pula ketika kita melakukan sharing dengan external organization, itu juga bisa dilakukan setup untuk permission. Jadi di external organization ini si user penerima hanya bisa melakukan read saja tanpa bisa melakukan modifikasi si file tersebut. Itu sangat memungkinkan di layanan G Suite. Jadi memang fleksibel juga ya permissionnya ya, kita bisa set juga nih siapa sih yang boleh akses, siapa yang nggak boleh gitu. Nah, kemudian Mas, kalau menurut Mas Riki sendiri nih, fitur unggulan apa sih yang ada di Google Suite ini? Kalau kita berbicara fitur unggulan yang ada di G Suite, pastinya memiliki banyak keunggulan sih ya, Cak. Kita coba ngomongin salah satunya dari keunggulan yang ditawarkan oleh layanan G Suite, yaitu dengan terintegrasinya dengan layanan Google lainnya, seperti layanan email Gmail, Google Calendar, Google Drive, kemudian Google Hangout, dan Google Plus. Dari semua aplikasi ini bisa diakses melalui berbagai operating system di browser. Jadi kayak semisal ada organisasi atau user A, dia berlangganan layanan G Suite, kemudian mengaksesnya melalui browser tersebut produk ya, kayak Chrome, kemudian kayak Mozilla, Internet Explorer, itu sangat support.
baik di sisi sistem operasi Microsoft ataupun di sistem operasi Linux, kemudian di sistem operasi Mac. Itu semuanya disupport dan sangat support untuk si layanan G Suite ini. Oke, jadi memang dia sangat fleksibel juga ya. Terutama dia fiturnya memang sangat online ya, berarti ya Mas ya. Nah, kalau misalnya nih saya lagi ngerjain suatu hal, misalnya lagi ngerjain project A misalnya gitu. Kemudian tiba-tiba saya hilang sinyal gitu. Nah, apa pekerjaan saya yang udah saya kerjain, itu nanti gimana tuh, Mas? Sepertinya user nggak perlu khawatir sih aja. Secara otomatis misalkan di dalam perjalanan dari A menuju B, si user ini mengalami, kita sebut biasanya gangguan sinyal atau intermittent putus nyambung selama perjalanan. Si user ini nanti mempertanyakan, ini pekerjaan yang lagi saya kerjakan di layanan G Suite selama kondisi koneksi seperti ini, apakah otomatis akan tersave atau hilang? Pekerjaan ini pasti akan auto save sih sebenarnya. Jadi si user itu nggak perlu khawatir ketika di perjalanan tersebut dia beranggapan, wah kerjaan saya bakalan hilang nih, saya akan ngetik. Takutnya kan hilang juga ya. Iya betul, itu cukup merepotkan sekali. Bisa-bisa si user ini nggak usahlah kita berlangganan G Suite kalau memang fiturnya seperti itu. Tapi itu dibantah oleh G Suite bahwasanya apapun yang kita kerjakan itu ketika sinyal mengalami hilang atau intermittent, dia akan melakukan yang namanya auto saving. Jadi secara otomatis pekerjaan akan tersave di akun si user tersebut. Seperti itu sih, Cak. Oke. Nah, kalau sekiranya nih saya minat misalnya mau berlangganan G Suite. Nah, itu gimana tuh caranya, Mas? Kalau misalkan Mbak Caca atau rekan-rekan para pendengar nih khususnya yang minat dengan layanan G Suite, kami sebagai partner resmi G Suite, Infinis Cloud ini bisa membantu calon pelanggan yang menggunakan G Suite. Dari kami yang akan mendapat bantuan, kita akan support, kita bantu konsultasi terkait pilihan paket yang dipilih sama si customer. Kita jelaskan sejelas-jelasnya fitur-fitur apa dari masing-masing paket yang nantinya akan diambil oleh si calon customer ini. Jadi customer nggak usah ragu. Infinis Cloud itu punya misalkan ada beberapa paket G Suite, kemudian customer ragu saya harus pilih yang mana. Paling dari sisi kita ini sebagai tim teknis ataupun sebagai marketing atau sales, kita bekerja sama, kita kasih tahu kebutuhan apa yang diperlukan di perusahaan Bapak, konsultasikan kepada kami, nanti kita bantu menentukan paket mana yang harus diambil. Jadi cukup simpel, dan itu pun untuk menentukan itu juga sangat fleksibel sih, bisa melalui phone, kontak ke Infinis Cloud, bisa langsung datang ke kantor kami, atau kita ketemu di luar untuk membicarakan suatu paket yang akan diambil oleh si user tersebut. Jadi memang ada asesmennya dulu ya Mas ya, sebelum kita aktivasi dan lain-lain ya. Betul. Nah, jadi selain itu kalau misalnya kita mau nih misalnya paket A, itu nanti untuk aktivasi instalasi dan lain-lainnya bakal dibantu juga kan ya? Berikut dengan kalau misalnya ada kendala gimana tuh Mas? Dibantu juga kan? Ini yang menjadi poin yang paling saya bilang poin terbaik yang dimiliki oleh Infinis Cloud. Kenapa? Si user dari mulai dia konsultasi pemilihan paket, pengaktifan, kemudian masalah kendala itu semuanya akan dibantu oleh support dalam waktu 24 jam per 7. Waduh, keren banget ya. 24 per 7 loh. Nah, Mas Diki, kalau di pilihan G Suite ini, dia tuh ada berapa paket sih Mas? Mungkin boleh dijelaskan paket-paketnya? Untuk paket ya, kita coba informasikan ke para pendengar, paket yang kita sediakan atau yang Infinis provide ya sebutnya, itu ada 3 paket, di mana diantaranya itu ada paket basic, bisnis, dan enterprise. Masing-masing paket ini nih memiliki aplikasi yang disertakan dengan fitur-fitur tersendiri. Jadi antar paket itu fiturnya bisa dibilang tidak sama antara paket basic, bisnis, enterprise. Semakin paket yang diambil adalah semakin tinggi, contohnya enterprise, maka fitur-fitur yang didapat itu akan makin banyak. Oke. Jadi memang untuk pemilihan paket juga bisa dibantu untuk konsultasi ya nanti saat assessment ya Mas ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan pelanggannya juga kan ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi rekan-rekan Infinis di sini semua jadi lebih tahu juga ya mengenai informasi terhadap email G Suite, paket-paketnya, cara berlangganannya. Tentunya sangat membantu sekali untuk kita. Nah Mas, mungkin dari Mas Riki ada mau menyampaikan informasi atau kalimat yang mau diinformasikan kepada rekan-rekan, silahkan. Saya cuma mau memberikan
suatu pesan. Intinya untuk setiap pemilihan layanan yang ada di Infinix Cloud, jangan ragu untuk memilihnya. Itu ada support yang selalu mensupport Anda, selalu ada marketing yang setia untuk melayani Anda, baik segala konsultasi, pemilihan paket, ataupun hanya untuk bertukar pikiran. Kami selalu siap 24 jam per 7, 365 hari lah pokoknya. Wih, total banget ya Mas ya. Oke deh. Nah, mungkin untuk episode 6 kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk rekan Infinis yang mau langsung kontak ke kita, bisa kontak kita by sosmed. Kita ada di Twitter, Facebook, dan juga Instagram @infiniscloud ya. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi atau misalnya mau ngobrol-ngobrol, boleh kontak kita di media sosial. Kita ada di Instagram, Facebook, Twitter, @infiniscloud, atau sekiranya kalau mau langsung kirim email, boleh juga info@isi.co.id gitu. Nah, Mas Riki, makasih banget atas kesediaannya sudah mengisi menemani saya sih tentunya ya di podcast episode ke-6 kali ini. Oke, Mungkin sekian dulu ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.